Selamat pagi Bu Marina dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya James Ryan dari kelas 10A SMA ABC Pontianak. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai Komisi Yudisial. Jadi apa itu Komisi Yudisial? Komisi Yudisial adalah suatu lembaga yang dibentuk untuk menjaga dan mengawasi perilaku hakim. Apakah kalian pernah penasaran mengenai sejarah berdirinya Komisi Yudisial ini? Jika kalian penasaran, maka saya akan menceritakan sedikit. Jadi, sejarah pembentukan Komisi Yudisial itu dibentuk dengan dasar yang sangat kuat, yaitu dikarenakan kondisi peradilan di Indonesia yang sangat buruk dan memprihatinkan, dengan tidak ada keadilan di mata hukum. Sebenarnya, jauh sebelum Komisi Yudisial ini dibentuk, terdapat dua pembentukan lembaga pengawasan hukum yang sudah pernah diajukan, yaitu MPPH atau Majelis Pertimbangan Penelitian Hukum dan DKH, Dewan Kehormatan Hakim. Pembentukan MPPH atau Majelis Pertimbangan Penelitian Hukum diajukan pada tahun 1968 dengan memiliki fungsi memberikan pertimbangan dan mengambil keputusan terakhir mengenai saran-saran dan atau usul-usul yang berkenaan dengan pengangkatan, promosi kepindahan, perhentian, dan tindakan atau hukuman jabatan para hakim yang diajukan baik oleh Mahkamah Agung maupun oleh Menteri Kehakiman. Hasilnya gagal menjadi materi muatan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Untuk demi menegakkan keadilan dalam hukum di Indonesia, perjuangan tetap dilakukan. DKH atau Dewan Kehormatan Hakim tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 berwenang untuk mengawasi perilaku hakim, memberikan rekomendasi mengenai perekrutan, promosi dan mutasi hakim, serta menyusun kode etik atau Code of Conduct bagi para hakim. Pada amandemen UUD 1945 yang ketiga di tahun 2001, Komisi Yudisial dibentuk dan diatur dalam pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Komisi Yudisial ini diberi kewenangan konstitutif, yaitu untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain untuk dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan hakim, kehormatan martabat, serta perilaku hakim. Untuk memperkuat dasar Komisi Yudisial, maka ditambahkannya lah UU Nomor 22 Tahun 2004. Pada tahun 2 Agustus 2005, 7 orang terpilih anggota Komisi Yudisial ini mengucapkan sumpah di depan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai bukti nyatanya eksistensi Komisi Yudisial dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Namun, awal pembentukan KY mengalami banyak sekali tantangan. Tidak lama terjadi pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 kepada Mahkamah Konstitusi oleh sejumlah hakim agung. Akibatnya, melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005-PUU-IV-2006, beberapa kewenangan dalam pengawasan hakim dan hakim Mahkamah Konstitusi itu tidak diberlakukan. Melihat kondisi ini, KY dan sejumlah elemen bangsa yang mendukung peradilan bersih, transparan, dan akuntabel melakukan berbagai upaya untuk mengembalikan peran Komisi Yudisial sesuai harapan masyarakat. Mereka meminta untuk dilakukannya lah revisi terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 dan keputusannya dikeluarkannya lah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 mengenai perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004. Akibatnya, KY memiliki banyak tugas dan kewenangan yang baru dan memudahkan dalam pelaksanaan tugasnya, seperti lakukan seleksi pengangkatan hakim ad hoc di Mahkamah Agung, lakukan upaya peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim, lakukan langkah-langkah hukum dan langkah lain untuk menjaga kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim, melakukan penyadapan pekerja sama dengan aparat penegak hukum, dan juga melakukan penanggilan paksa terhadap saksi. Dasar hukum Komisi Yudisial ini. Karena sudah membahas sejarah pembentukan Komisi Yudisial, sekarang kita akan membahas tentang dasar hukum Komisi Yudisial. Dasar hukum Komisi Yudisial sangat banyak, dan pertama adalah UUD tahun 1945 tahun pasal yang ke-24A ayat 3 dan pasal 24B. Pasal 24A ayat 3 berisikan calon hakim agung diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden. Pasal ini mengatur tentang bagaimana keterlibatan Komisi Yudisial terhadap pemilihan hakim agung dengan memilih calon-calon yang terpercaya. Pasal 24B berisi tentang yang pertama, Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang dan mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim.
Yang kedua, anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela. Dan yang ketiga, anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Yang keempat, susunan kedudukan dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang. Pasal tersebut membicarakan tentang kualitas dari sebuah anggota Komisi Yudisial dan tugasnya, serta bagaimana diangkatnya anggota Komisi Yudisial. Selain Undang-Undang tahun 1945, Pasal 24A ayat 3 dan 24B ayat 3, ditambah juga Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Beberapa poin penting yang terdapat di dalamnya adalah, menurut Pasal 3, Komisi Yudisial berada di ibu kota negara dan dapat mengangkat penghubung di daerah sesuai dengan kebutuhan. Menurut Pasal 6, dikatakan bahwa anggota Komisi Yudisial memiliki 7 anggota, yakni 2 mantan hakim, 2 praktisi hukum, 2 akademisi hukum, dan 1 anggota masyarakat. Pasal 11 mengatakan bahwa anggota Komisi Yudisial ini dibantu oleh Sekretaris Jenderal dan dipimpin oleh Sekretaris Jenderal. Sekretaris Jenderal ini dijabat oleh pejabat PNS dan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul dari Komisi Yudisial sebagai tertera pada ayat 1. Pasal 13 menetapkan sebagai mestinya wewenang dari Komisi Yudisial itu. Yang pertama, mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan Hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan. Yang kedua, menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Yang ketiga, menetapkan kode etik dan atau pedoman perilaku hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Dan yang keempat, menjaga dan menegakkan pelaksanaan kode etik dan atau pedoman perilaku hakim. Dan dalam pelaksanaannya diatur di dalam pasal 22 tentang sebagai mestinya pelaksanaan mengawasi kode etik hakim oleh Komisi Yudisial. Dalam pasal 22A, Komisi Yudisial dapat melakukan pemeriksaan dan verifikasi laporan atau kepada hakim yang diduga melakukan pelanggaran secara hukum. Untuk sanksi yang dapat diberikan terdapat dalam pasal 22D, terdiri dari sanksi ringan, sedang, dan berat. Sanksi ringan diberlakukan dengan memberikan teguran terhadap pelanggaran baik secara lisan maupun tulisan. Sedangkan teguran sedang dapat berupa penurunan gaji atau penundaan gaji dan kenaikan pangkat paling lama 1 tahun. Dan yang terakhir adalah teguran sanksi berat dapat berupa pemberhentian sementara, pemberhentian tetap dengan hak pensiun, atau bahkan pemberhentian dengan tidak hormat. Sebenarnya masih banyak lagi dasar hukum yang ada seperti dilansir dari website komisiyudisial.go.id tentang dasar hukum terdirinya Komisi Yudisial, yaitu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan hakim dan lain-lain. Namun karena waktu yang terbatas, tidak dapat dijelaskan secara bersatu-satu. Kemudian dilanjutkan dengan tugas dan wewenang Komisi Yudisial. Apa itu tugas dan apa itu wewenang? Menurut Harry Fayol, wewenang adalah hak untuk memerintah dan organisasi formal dan kekuatan atau power membuat manajer dipatuhi dan ditaati. Sedangkan menurut John dan Mary Minor, menyatakan bahwa tugas adalah kegiatan pekerjaan tertentu yang dilakukan untuk suatu tujuan yang khusus. Wewenang Komisi Yudisial diatur oleh UU Nomor 18 Tahun 2011 dengan menyatakan bahwa Komisi Yudisial memiliki wewenang yang pertama, mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan Hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan. Yang kedua, menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Yang ketiga, menetapkan kode etik atau pedoman perilaku hakim yang bisa disebut sebagai KLPPH bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Dan yang keempat, menjaga dan menegakkan pelaksanaan kode etik dan atau pedoman perilaku hakim KLPPH. Dan tugas dari Komisi Yudisial juga tidak luput dari hukum yang ada. Menurut pasal 13A Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, yaitu mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan Hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan, maka Komisi Yudisial mempunyai tugas sebagai berikut. Yang pertama, melakukan pendaftaran calon Hakim Agung yang kemudian melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung dan menetapkan calon Hakim Agung, serta mengajukan calon Hakim Agung kepada DPR. Dan menurut pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim, Komisi Yudisial mempunyai tugas yang pertama, melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim.
Kedua, menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Yang ketiga, melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim secara tertutup. Dan yang keempat, memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Dan yang kelima, mengambil langkah hukum dan atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Kasus yang pernah ditangani. Walaupun komisi yudisial dibentuk untuk menjaga harkat martabat dan luhur serta perilaku hakim, namun kenyataannya tetap masih ada anggota komisi yudisial yang melakukan hal yang tercela. Ya, anggota komisi yudisial itu bernama Irawadi Yunus. Dilansir dari Surabaya.net, anggota komisi yudisial ini ditangkap terlibat kasus suap menyuap dan penerima hadiah dalam pembelian tanah untuk kantor komisi yudisial. Dengan bukti, saat penangkapannya, KPK menemukan tas berisi 600 juta dan uang sebesar 30.000 dolar Amerika Serikat. Kejadian ini sudah berlangsung lama ya, sekitar 13 tahun yang lalu, lebih tepatnya pada Kamis 27 September 2007. Irawadi Yunus merupakan koordinator bidang pengawasan kehormatan, keluhuran, martabat, dan perilaku hakim. Selain kasus suap menyuap yang tadi, ada satu kasus komisi yudisial yang memberikan wujud bahwa komisi yudisial ini sangat membentuk dalam sistem hukum Indonesia. Dilansir dari komisi yudisial.go.id pada tanggal 28 Februari 2017, seorang hakim PN, sekarang Hakim PT Pekanbaru Riau, diberhentikan tetap dengan hormat karena melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim, atau biasa disingkat KLPPH. Hakim PN ini diduga membantu dan menerima uang dari pihak yang berperkara di Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Sumatera Utara, sebesar 1 miliar rupiah pada tahun 2009. Rincian pembayarannya adalah yang pertama 40 juta, yang kedua 300 juta, yang ketiga 500 juta, yang keempat 500 juta. Dan ini merupakan bukti bahwa komisi yudisial ini tidak main-main dengan tugasnya bersama Mahkamah Agung. Jadi, dari contoh kasus yang ada, ya, saran dari saya bagi komisi yudisial adalah saya meminta sebuah agensi rahasia bagi komisi yudisial untuk membantu menangani kasus-kasus seperti contoh kasus suap menyuap. Agen rahasia ini tidak boleh diketahui siapa-siapa kecuali komisi yudisial, dan nantinya membantu dalam penangkapan dan investigasi serta menyusup dan berbaur dengan tujuan dapat mengetahui siapakah akar dari kasus tersebut. Selain itu, saya juga meminta sebuah agensi rahasia untuk mengawasi komisi yudisial dengan berbaur dengan anggota komisi yudisial untuk mengawasi perilaku anggotanya supaya tidak ada kasus lagi seperti Irawadi Yunus. Demikian pembahasan saya mengenai komisi yudisial ini. Saya berharap ini merupakan informasi yang sangat penting dan sangat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih atas perhatiannya.